Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Khairunisa, kelas 2B, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah fonologi yang diampu oleh Ibu Neneng Nurjana M.Hum, saya akan mempresentasikan beberapa analisis fonologi. Di antaranya yaitu analisis fonem, fonem konsonan dan vokal, distributor fonem, kluster, dan alofon. Baiklah, yang pertama analisis fonem. Analisis fonem yaitu kajian atau analisis bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Bunyi bahasa yang diucapkan oleh manusia akan memiliki pembeda makna pada setiap bunyi bahasanya. Kita bisa lihat pada contoh berikut. Pada pasangan minimal kata mata dan kata mati mempunyai dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi A dan I. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna, yang dimana mata mempunyai makna indera untuk melihat atau indera penglihatan, sedangkan mati mempunyai makna sudah hilang nyawanya atau tidak hidup lagi. Dengan demikian, bunyi A dan I adalah fonem. Selanjutnya, pada pasangan minimal kata koran dan kata keran mempunyai dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi O dan E. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna, yang dimana koran mempunyai makna lembaran-lembaran kertas bertuliskan kabar atau berita dan sebagainya, sedangkan keran mempunyai makna cerat pancuran atau air leding yang dapat dibuka dan ditutup dengan tutup berulir. Dengan demikian, bunyi O dan E adalah fonem. Selanjutnya, pada pasangan minimal kata alat dan kata alas mempunyai dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi teh dan es. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna, yang dimana alat mempunyai makna benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, sedangkan alas mempunyai makna dasar atau fondasi. Dengan demikian, bunyi teh dan es adalah fonem. Selanjutnya, pada pasangan minimal kata merah dan kata cerah mempunyai dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi dan ceh. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna di antara dua kata tersebut, yang dimana merah mempunyai makna warna dasar yang serupa dengan warna darah, sedangkan cerah mempunyai makna terang tentang hari, bulan, warna, atau berseri tentang muka. Dengan demikian, bunyi dan ceh adalah fonem. Dan yang terakhir, pada pasangan minimal kata buku dan kata kuku mempunyai dua bunyi yang berbeda, yaitu bunyi beh dan keh. Kedua bunyi tersebut memiliki fungsi membedakan makna, yang dimana buku mempunyai makna lembar kertas yang berjilid berisi tulisan atau kosong, sedangkan kuku mempunyai makna zat tanduk tipis yang tumbuh melekat pada ujung jari tangan atau kaki. Dengan demikian, bunyi beh dan keh adalah fonem. Baiklah, selanjutnya menganalisis tabel fonem konsonan dan vokal berdasarkan tabel IPA atau International Phonetic Alphabet. Sebelumnya, International Phonetic Alphabet yaitu sebuah sistem notasi fonetis, yaitu kelompok dari tanda yang dengannya seluruh bahasa manusia dapat ditulis dan dijelaskan. Yang pertama adalah tabel konsonan. Sebelumnya, bunyi konsonan ini terjadi karena adanya penghambatan udara pada kawasan artikulasi. Kita bisa lihat pada contoh tabel berikut. Di tabel tersebut terdapat kolom yang berjajar dari sebelah kiri ke kanan. Itu adalah penjelasan mengenai alat ucap yang terlibat dalam pembunyian bahasa. Akan tetapi di sini saya akan menjelaskan beberapa bunyi saja. Contoh bunyi beh. Bunyi beh ini adalah bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan dua bibir atas dan bawah atau disebut bilabial, dan letupan atau disebut plosif. Selanjutnya pada bunyi teh. Bunyi teh ini adalah bunyi yang melibatkan depan lidah atau disebut alveolar dan letupan atau plosif. Selanjutnya bunyi ceh. Bunyi ceh ini adalah bunyi yang melibatkan daerah langit-langit keras atau palatal,
dan letupan atau plosif. Selanjutnya bunyi keh. Bunyi keh ini adalah bunyi yang melibatkan daerah langit-langit lunak atau velar dan letupan atau plosif. Selanjutnya bunyi em. Bunyi ini adalah bunyi yang melibatkan dua bibir atas dan bawah atau bilabial dan bunyi yang melibatkan rongga hidung atau nasal. Dan yang terakhir adalah bunyi es. Bunyi es ini adalah bunyi yang melibatkan depan lidah atau alveolar dan mengalami geseran atau frikatif. Baiklah, selanjutnya tabel vokal berdasarkan tabel EPA. Sebelumnya bunyi vokal adalah bunyi yang tidak mengalami hambatan dalam alat ucap, yaitu mulut. Kita bisa lihat pada tabel vokal berikut. Yang dimaksud depan, pusat, belakang ini adalah posisi lidah. Sedangkan yang dimaksud tertutup, setengah terbuka, dan terbuka ini adalah menentukan posisi rahang. Contoh bunyi A, di mana pada bunyi ini lidah berada pada posisi depan dan posisi rahangnya terbuka, sehingga dalam pembunyiannya dengan mulut terbuka. Selanjutnya bunyi I, pada bunyi ini lidah berada pada posisi depan dan dengan rahang tertutup, sehingga pembunyiannya dengan mulut tertutup. Selanjutnya bunyi U, pada bunyi ini lidah berada pada posisi belakang dan rahang tertutup, sehingga pembunyiannya dengan mulut tertutup. Selanjutnya bunyi E, pada bunyi ini lidah berada pada posisi depan dan rahang setengah tertutup, sehingga pembunyiannya dengan mulut setengah tertutup. Dan yang terakhir adalah bunyi O, pada bunyi ini lidah berada pada posisi belakang dan rahang setengah tertutup, sehingga pembunyiannya dengan mulut setengah tertutup. Selanjutnya yaitu distributor fonem. Distributor fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satuan ujaran atau satuan kata atau morfem dan mempunyai tingkatan silabel, yaitu awal, tengah, dan akhir. Kita bisa lihat pada contoh berikut. Fonem A dapat menepati posisi awal, tengah, dan akhir. Contohnya pada kata alas, jas, dan mata. Selanjutnya, fonem I juga dapat menepati posisi awal, tengah, dan akhir. Contoh pada kata ikan, putih, dan mati. Selanjutnya, pada fonem S dapat menepati posisi awal, tengah, dan akhir. Contohnya pada kata samar, kasar, dan garis. Selanjutnya, pada fonem M dapat menepati posisi awal, tengah, dan akhir. Contohnya pada kata malam, kamar, dan dalam. Dan terakhir pada fonem keh juga dapat menepati posisi awal, tengah, dan akhir. Contohnya pada kata kabar, buku, dan batuk. Baiklah, selanjutnya analisis kluster. Sebelumnya, kluster adalah dua konsonan yang diucapkan sekaligus. Berikut kita bisa lihat dalam tabel berikut. Di sini saya akan menggunakan contoh fonem g. Pada konsonan g, di sini terdapat beberapa kluster, di antaranya yaitu kluster gr dan gl. Pada kluster gr terdapat pada kata gravitasi, di mana struktur silabelnya konsonan-konsonan vokal dan struktur fonotaktiknya onset-onset nuklus. Selanjutnya, kluster GL terdapat pada kata gladiator, di mana struktur silabelnya konsonan-konsonan vokal dan struktur fonotaktiknya onset-onset nuklus. Baiklah, yang terakhir alofon. Alofon adalah varian pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata. Kita bisa lihat pada tabel contoh berikut. Fonem A pada kata aku merupakan suku kata terbuka karena A pada kata aku merupakan suku kata yang tak berkoda. Sedangkan A pada kata Anda merupakan suku kata tertutup karena An pada kata Anda merupakan suku kata yang berkoda, yaitu en. Selanjutnya fonem I. Fonem I pada kata hitam merupakan suku kata terbuka
karena hi pada kata hitam merupakan suku kata yang tak berkoda, sedangkan i pada kata tinta merupakan suku kata tertutup, karena tin pada kata tinta merupakan suku kata yang berkoda, yaitu en. Selanjutnya fonem u. Fonem u pada kata buka merupakan suku kata terbuka, karena bu pada kata buka merupakan suku kata yang tak berkoda, sedangkan u pada kata hidup merupakan suku kata tertutup, karena dup pada kata hidup merupakan suku kata yang berkoda, yaitu peh. Selanjutnya fonem e. Fonem e pada kata sore merupakan suku kata terbuka, karena re pada kata sore merupakan suku kata yang tak berkoda, sedangkan e pada kata tembok merupakan suku kata tertutup, karena tem pada kata tembok merupakan suku kata yang berkoda, yaitu em. Dan yang terakhir yaitu fonem o. Fonem o pada kata roda merupakan suku kata terbuka, karena ro pada kata roda merupakan suku kata yang tak berkoda, sedangkan o pada kata ekor merupakan suku kata tertutup, karena kor pada kata ekor merupakan suku kata yang berkoda, yaitu er. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.